Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali staminanya dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Namun sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badannya kurang segar, dan kepala pun pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari, dengan menyempatkan tidur qailullah atau tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtighukum min fadlih. Inna fi zalika laayatil liqaumi yasmaun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Meski demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur, dan sebaliknya ada waktu kapan kita dianjurkan untuk tidur. Untuk yang pertama, ada waktu-waktu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Waktu-waktu apa saja itu? Yang pertama, tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini pernah dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, yang artinya tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur, sebab berkah
umat ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Lalu yang kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meskipun para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif, namun hadis ini masih relevan dalam konteks fadlail al-amal, perbuatan yang utama. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya beliau pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan beresiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pergi ke pendakwah yang menyampaikan tadi untuk mengajukan komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihatlah aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, kata beliau. Pendakwah itu menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Kemudian orang yang komplain itu diam seketika. Ia pun membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Dikutip dari buku Habib Zain bin Smith, Fawaid al-Mukhtarah. Kemudian anjuran larangan yang ketiga adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, yang artinya sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Nah, sekarang waktu tidur yang dianjurkan oleh syara' adalah tidur di waktu qailullah.
Dalam hadis dijelaskan, tidur qailullah atau siang hari kalian. Sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu duhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailullah ini adalah persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Selain itu, syara' menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 10 hingga 11. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, yaitu waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yaitu tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailullah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang, sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh syar'i bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.